Ya, selamat pagi semuanya. Eh, Bagaimana kabarnya hari ini? Oh, baik. Ini nih ada yang nggak masuk ya? Oh, ada. Yungi tidak masuk. Kenapa dia tidak masuk? Oh, sakit. Ya, ya. Terus coba lihat di bawah bangkunya, di bawah mejanya. Kalau ada masih sampah, silahkan dipungut dan dibuang ke tempat sampah ya. Hmm. Sebelum memulai kegiatan kita hari ini, ketua kelas silahkan pimpin doanya terlebih dulu. Hmm, sudah. Jadi ada yang masih ingat tentang pembelajaran kita minggu kemarin? Ya, betul sekali. Minggu kemarin kita belajar tentang permasalahan ekonomi dan solusinya kan? Iya, betul. Terus, ada yang tahu nggak kegiatan ekonomi itu terdiri dari apa saja? Iya, kegiatan ekonomi terdiri dari kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Pintar sekali. Nah, kita akan memasuki pembelajaran tentang peran pelaku kegiatan ekonomi di dalam suatu sistem perekonomian. Eh, Sebelumnya, silahkan buka buku paketnya ya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kalian akan mampu mendeskripsikan peran pelaku ekonomi itu seperti apa. Kemudian kalian akan mampu mendeskripsikan pola pelaku konsumen dalam kegiatan ekonomi. Lalu kemudian kalian akan mampu mendeskripsikan pola pelaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Nah, jadi kita masuk ke yang pertama. Pengertian pelaku ekonomi. Di sini ada yang tahu pengertian dari pelaku ekonomi? Ya, silakan. Ya, betul sekali. Jadi, pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian dalam konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku ekonomi dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu pelaku ekonomi rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Setiap pelaku ekonomi ini memiliki peran sendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Jadi kita akan mulai dari pertama, yaitu konsumsi. Konsumsi sendiri, kalian tahu apa itu konsumsi? Iya, seperti makan, minum itu konsumsi. Tapi menurut kalian menggunakan sepatu, menggunakan kursi itu tuh termasuk konsumsi apa bukan? Kenapa bukan? Nah, jadi kita pengertian secara eh, ekonominya, kegiatan konsumsi adalah kegiatan manusia yang mengurangi menghabiskan guna barang atau jasa yang ditujukan langsung untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi eh, yang menghabiskan guna itu seperti makan, minum. Nah, itu yang menghabiskan. Kalau mengurangi itu termasuk dalam memakai baju, duduk di kursi, mengendarai mobil, kendaraan. Itu termasuk juga di dalam eh, apa namanya? Kegiatan konsumsi itu sendiri. Nah, kemudian ada tujuan konsumsi. Nah, kalian tahu tujuan konsumsi itu sendiri untuk apa? Iya, betul sekali. Memenuhi kebutuhan. Memenuhi kebutuhan itu ada yang jasmani, ada yang kebutuhan rohani, untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Ya, betul, betul sekali. Kemudian ada perilaku konsumen. Perilaku konsumen dari kita lihat dari sisi kepuasan konsumen terhadap produk. Konsumen pasti ingin kebutuhan dan keinginannya terpenuhi kan? Pasti itu. Kemudian untuk pengalaman masa lalu. Jadi kalau sudah konsumsi, aku sudah pernah membeli ini, aku sudah pernah mencobai ini, seperti itu. Kemudian ada pengalaman dari teman. Jadi kepuasan konsumen terhadap produk tuh adalah pengalaman temannya. Temannya sudah pernah menggunakan ini, jadi dia ingin juga membeli ini. Kemudian ada komunikasi iklan dan pemasaran.
Jadi contohnya itu seperti kalian melihat iklan, bagus sekali. Jadi seperti itu kalian akan ingin membeli barang tersebut. Kemudian menurut karakteristik yang diinginkan konsumen, pasti konsumen itu ingin yang lebih mudah itu dalam artian bisa lebih mudah mendapatkan, jadi mereka lebih enak mendapatkan barang itu. Kemudian ada yang lebih cepat, dan misalnya kita sebut merek aja ya, JNE lawan JNT, itu tuh yang lebih cepat yang mana? Pasti misalnya cepat JNE, berarti penggunanya yang JNE ini lebih banyak daripada yang JNT. Kemudian lebih baik dalam artian kualitas, kuantitas. Jadi kualitasnya seperti apa, lebih baik seperti apa gitu. Jadi pasti konsumen akan memperhatikan karakteristik tersebut. Lalu ada pengeluaran untuk konsumsi. Nah, pengeluaran untuk konsumsi ini pasti mereka berpikir, nah selera orang itu seperti apa? Ada yang suka warna merah, ada yang suka warna biru. Jadi tergantung selera dari konsumen itu sendiri. Kemudian ada tingkat pendapatan. Tingkat pendapatan seorang petani dengan tingkat pendapatan pengusaha itu tuh pasti berbeda. Jadi misalnya 2 juta bagi petani itu cukup, tetapi bagi pengusaha 2 juta itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam sebulan. Pasti mereka akan lebih tinggi daripada petani tersebut. Kemudian ada kebiasaan dan sikap hidup. Kita melihat dari kebiasaan yang melihat sikap hidup dari petani tersebut. Ibu lupa dia. Kebiasaan dari sikap orang itu. Misalnya orangnya biasanya beli bahan yang lebih mahal seperti itu. Misalnya lebih mahal, mereka beli yang lebih mahal dengan orang yang biasa yang beli yang lebih murah, pasti beda cara berkonsumsinya. Mereka pasti akan melihat, oh yang lebih mahal ini mementingkan kualitasnya, mereknya, seperti itu. Kalau yang lebih murah itu bisa melihat kuantitasnya, mereka lihat dengan sebenar-benarnya gitu. Kemudian lingkungan tempat tinggal. Dan misalnya kita di pedesaan, kalau di pedesaan tersebut kan biasanya lebih murah biaya-biayanya, sedangkan di perkotaan itu biasanya lebih mahal. Jadi pengeluaran untuk konsumsinya itu berbeda juga. Lalu alat distribusi, misalnya yang ada daerah pelosok, harga-harganya tuh biasanya lebih tinggi daripada harga-harga yang daerahnya mudah untuk didistribusikan. Jadi kayak lebih jadi mahal karena biaya distribusinya tersebut. Lalu kita akan memasuki pola pelaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Nah, Ibu ingin bertanya, pengertian produksi itu apa? Ya, silakan. Ya, betul. Menurut pengertian ekonomi, kegiatan produksi adalah setiap kegiatan usaha manusia menghasilkan atau menambah guna barang dan jasa. Jadi kita lihat dulu contoh kegiatan produksi tersebut. Nah, produksi mencakup dua hal, yaitu menciptakan atau menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua adalah menambah guna barang dan jasa. Jadi menciptakan dan menghasilkan barang jasa itu seperti menciptakan kursi, menciptakan makanan, seperti itu. Dan bisa menambahkan guna barang dan jasa. Misalnya ini kayu, kan kayu tuh nggak mungkin bisa digunakan langsung, jadi kayak menambahkan gunanya kita harus memaku kayu itu, jadi bisa dibuat jadi lemari, kursi, bisa seperti itu. Kemudian ada proses produksi. Nah, proses produksi adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam memproduksi barang dan jasa. Ada proses produksi yang memerlukan waktu lama seperti pembuatan gedung, pencakar langit, pembuatan pesawat, kapal, dan sebagainya. Kemudian ada juga pembuatan yang menggunakan waktu yang cukup singkat seperti pembuatan kursi, pembuatan TV, pembuatan kain, dan lain-lain. Seperti itu. Ada juga proses produksi yang hasilnya dapat langsung dinikmati seperti pijat,
pentas hiburan, produksi jasa yang lain-lain seperti itu. Seperti pentas hiburan dan produksi jasa yang lain. Kemudian ada tujuan produksi. Nah, tujuan produksi ini apa sih? Nah, kita harus lihat apakah tujuan barang dan jasa produksi oleh manusia. Nah, ada memenuhi kebutuhan manusia. Pasti produksi itu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kemudian produksi, kita memproduksi untuk menghasilkan keuntungan, benar, keuntungan atau laba. Jadi gak mungkin orang memproduksi itu tuh cuma untuk percuma-cuma kayak itu. Lalu ada menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Nah, misalnya tidak ada produksi, perusahaan itu pasti akan kolaps, tidak akan ada labanya, jadi bisa bangkrut. Kemudian meningkatkan mutu dan jumlah produksi. Lalu mengganti barang-barang yang aus dan rusak. Jadi barang-barang yang sudah seperti, kan kita menggunakan mesin ketik pada zaman yang lalu, tapi sekarang kita sudah menggunakan laptop, komputer yang sudah tidak menggunakan alat ketik tadi. Kemudian fungsi produksi. Fungsi produksi ini untuk melakukan agar mendapatkan hasil output, maka diperlukan adanya faktor-faktor produksi. Nah, seperti bahan mentah, tenaga kerja, modal, pengusaha atau kewirausahaan sebagai input masukan. Jadi terdapat hubungan antara output hasilnya dan input yang akan diproduksi. Hubungan tersebut digambarkan dalam bentuk fungsi produksi. Fungsi produksi berarti hubungan antara jumlah produksi yang dihasilkan atau output dengan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam suatu proses produksi. Kemudian ada perilaku produksi yang mengutamakan kepentingan rakyat. Produksi memang memiliki peranan yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan manusia terhadap barang dan jasa. Baik, akan tetapi bila produksi tidak dijalankan dengan baik dan tidak menggunakan pertimbangan yang bijaksana, maka produksi dapat merugikan manusia. Ingat, jadi kita harus mempertimbangkan baik-baik. Kemudian contoh kerugian yang diakibatkan oleh produksi seperti adanya pembuangan limbah, sisa produksi ke sungai-sungai, itu tidak baik ya. Ingat, adanya barang-barang hasil produksi yang tidak ramah lingkungan dan lain-lain. Kemudian ada peran pelaku ekonomi. Nah, Ibu ingin bertanya, pelaku ekonomi tadi Ibu sudah ada sebutkan, ada 5, jadi silahkan sebutkan. Yap, betul. Yang pertama adalah rumah tangga. Kemudian ada perusahaan. Ya, kemudian ada pemerintah. Terus kemudian ada lagi siapa? Luar negeri. Nah, iya betul. Ya, jadi yang pertama adalah kita akan membahas tentang rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga merupakan pelaku ekonomi yang memiliki ruang lingkup kecil. Pelaku ekonomi ini biasanya terdiri dari ayah, ibu, anak. Adapun individu yang bukan anggota langsung dari keluarga tersebut namun tetap dianggap anggota rumah tangga keluarga dan terlibat dalam kegiatan ekonomi keluarga, misalnya nenek, kakek, saudara, atau pembantu. Nah, peran rumah tangga keluarga dalam kegiatan ekonomi ini ada rumah tangga keluarga sebagai produsen. Nah, produsen. Jadi, rumah tangga keluarga sebagai produsen dalam kegiatan ekonomi merupakan rumah tangga yang dapat menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Jadi, dan tanah milik misalnya tuh dalam menghasilkan produksi rumah tangga keluarga sebagai produsen, mereka memiliki tanah, tenaga kerja, ya misalnya ayah yang bekerja, kemudian modal, uang yang mereka miliki, keadaan untuk dimanfaatkan, misalnya keadaannya rumahnya di dekat sekolah, jadi membangun seperti toko gitu. Kemudian hasil yang diperoleh rumah tangga keluarga sebagai produsen adalah uang atau penghasilan tersebut dapat diperoleh dari usaha sendiri atau laba profit seperti membangun kosan, membangun warung seperti itu.
kemudian bekerja dari pihak lain. Bekerja di pihak lain seperti bekerja di perusahaan, bekerja di pemerintahan, seperti itu. Kemudian menyewakan faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini bisa terdiri dari sewa misalnya mereka membangun rumah, disewakan, jadi dapat uang sewa, seperti itu. Kemudian ada rumah tangga keluarga sebagai distribusi. Rumah tangga dapat berperan sebagai distributor dengan membuka toko atau warung yang menjadi pedagang dan sebagainya. Tujuan dari kegiatan distribusi tersebut juga mendapatkan penghasilan. Jadi mereka berdagang, kemudian mereka mengambil keuntungan dari dagangannya tersebut. Kemudian ada rumah tangga sebagai konsumen. Nah, peranan rumah tangga keluarga sebagai konsumen merupakan hal-hal yang pasti. Setiap pelaku ekonomi ini pasti melakukan kegiatan konsumsi dari hasil pendapatan yang diperoleh. Jadi mereka dapat uang, jadi mereka bisa berkonsumsi. Kegiatan ekonomi dalam rumah tangga keluarga adalah konsumsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi sedikitnya konsumsi rumah tangga keluarga adalah jumlah pendapatan keluarga. Misalnya jumlah pendapatannya banyak, mereka bisa konsumsi yang lebih banyak juga. Kemudian ada jumlah anggota keluarga. Jumlah anggota keluarga juga banyak, misalnya mereka tadi sampai beberapa faktor kayak status sosial ekonomi keluarga. Status sosial ekonomi keluarga tadi ada misalnya dia pejabat, pasti konsumsinya juga pasti akan tinggi. Terus ada harga barang dan jasa yang dibutuhkan. Nah, kita bisa melihat harga barang satu dengan barang satu beda harga tapi sama kualitas, kita pasti akan memilih yang lebih murah. Kemudian kita akan masuki dalam pemerintah atau negara. Nah, pemerintah adalah memiliki tugas kompleks dalam pelaksanaan fungsinya dalam suatu negara. Pemerintah juga memiliki tugas yang tidak sedikit di dalam bidang ekonomi. Tugas pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu meliputi sebagai pengatur ekonomi, yang di dalamnya termasuk dalam pengawasan, pembuatan kebijakan ekonomi dalam suatu negara, maupun sebagai pelaku kegiatan perekonomian dalam suatu negara. Nah, sekarang ada pemerintah harus ikut berperan sebagai produsen untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 33 ayat 2 yang berbunyi cabang-cabang yang penting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Sedangkan pelaksanaannya sebagai produsen diwujudkan hampir dalam seluruh kegiatan dalam bidang perekonomian. Sebagai pelaksana kegiatan produksi, pemerintah membuat badan usaha milik negara. Fungsi dari BUMN ini sendiri adalah memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan bagi negara pada khususnya. Kemudian mencari keuntungan dan menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi dan memadai berbagai banyak orang. Kemudian ada pemerintah sebagai distributor. Pemerintah sebagai distributor juga berfungsi sebesar-besarnya mensejahterakan rakyat. Secara umum, peran pemerintah sebagai distributor adalah menyalurkan suatu yang berlebihan kepada yang kekurangan agar terwujudnya kesejahteraan secara merata. Jadi misalnya kaya itu pasti akan diberikan pajak, jadi akan disalurkan kepada diberikan subsidi kepada yang miskin. Jadi membangun modal sosial seluas-luasnya, kemudian menciptakan dan memelihara kesetaraan pertumbuhan ekonomi. Lalu kita akan masuk ke dalam perusahaan sebagai pelaku ekonomi. Nah, perusahaan ini adalah suatu lembaga atau badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan ekonomi yang menghasilkan suatu produk, barang, atau jasa dengan tujuan utamanya untuk memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan sebagai pelaku ekonomi mempunyai peran yang sangat besar. Jadi perusahaan sebagai produsen, pasti perusahaan kan untuk menghasilkan
atau jasa. Sebagai produsen utama, perusahaan menjalankan kegiatan produksi untuk menghasilkan suatu barang dan jasa. Tadi ya Ibu sebutkan, tujuan utama untuk memperoleh keuntungan atau laba. Beberapa hal yang perlu dilakukan perusahaan dalam menjalankan aktivitasan adalah menentukan barang dan jasa yang akan diproduksi. Jadi mereka akan menentukan barang apa yang akan diproduksi. Kemudian ada menentukan proses pengelolaan produksi barang atau jasa tersebut. Kemudian ada memastikan barang jasa yang diproduksi dibutuhkan konsumen target. Misalnya konsumen targetnya bukan anak sih, menengah ke atas. Jadi mereka akan melihat apa sih yang dibutuhkan dari orang tersebut. Kita harus melihat benar-benar apa yang dibutuhkan oleh konsumen target kita tersebut. Kemudian perusahaan sebagai distributor. Nah, apabila produksi yang dihasilkan oleh perusahaan tidak laku di pasaran, maka suatu perusahaan akan mengalami kerugian. Nah, oleh karena itu, mereka juga berperan sebagai distributor atau penyalur hasil produksi agar produksinya sampai kepada konsumen. Umumnya kegiatan distribusi ini dilakukan adalah membuka cabang perusahaan, misalnya di Jakarta membuka cabang di Banjarmasin, membuat kegiatan promosi seperti diiklankan, kemudian mengadakan kegiatan perdagangan, memiliki armada angkatan seperti itu. Kemudian ada perusahaan sebagai konsumen. Nah, perusahaan ini pasti membutuhkan faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja dan bahan-bahan. Nah, perusahaan memiliki peran yang sebagai pelaku ekonomi di bidang konsumsi. Namun juga begitu, kegiatan konsumsi dilakukan oleh perusahaan biasanya berkaitan erat dengan kegiatan produksi yang dilakukan perusahaan tersebut, yaitu antara lain mengadakan pembelian alat atau bahan peralatan yang melakukan kegiatan produksi, kemudian pengadaan pembelian bahan-bahan baku untuk melakukan kegiatan produksi. Kemudian yang terakhir adalah melakukan pendanaan atau penggajian kepada karyawannya. Lalu ada masyarakat luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian sangat penting, apalagi dalam kegiatan perekonomian global seperti sekarang ini. Setiap negara tidak dapat lagi menghindar dari keterlibatan dalam perdagangan internasional jika ingin perekonomian negara tidak terpuruk. Peranan masyarakat di luar negeri tersebut adalah sebagai berikut. Masyarakat luar negeri sebagai konsumen. Jadi mereka membutuhkan seperti karet. Nah, jadi kita mengekspor karet dan bisa mengekspor barang-barang yang lain. Kemudian masyarakat luar negeri sebagai produsen. Jadi kita kekurangan apa seperti itu. Jadi mereka akan memberikan produknya ke Indonesia atau mereka akan ekspor ke sini. Jadi kita mengimpor. Kemudian masyarakat luar negeri sebagai investor. Jadi mereka bisa sebagai investor, memberikan uang itu. Kemudian ada sumber tenaga kerja ahli. Kita lihat sendiri kan banyak di Indonesia sendiri yang ahli-ahli itu berasal dari luar negeri, ya kan? Seperti itu, walaupun masih banyak yang ahli di dalam bidangnya yang ada di Indonesia. Nah, sampai itu saja belajarnya. Ya, ingat ya, sekarang Ibu akan mengadakan kuis. Sebentar ya, cari soalnya. Nah, jadi siapa cepat siapa dapat ya. Ini ada 4 soal yang Ibu akan bacakan. Nah, dari 5 kegiatan di bawah ini yang Ibu sebutkan maksud Ibu, yang bukan kegiatan konsumsi adalah 1. Nahdi memakai tas ke sekolah. Yang B adalah Anita sedang menikmati jajanan khas Banjarmasin. Yang C, Ratna pergi ke Pulau Bakut. Kemudian ada B, Ibu membuat gangan waluh untuk dijual. Yang E adalah Edo mengendarai mobil dan kecepatan tinggi. Jadi siapa yang mau jawab? 1, 2, 3. Yap, betul. Yap, Anissa silahkan. Ya, betul. Jawabannya adalah C, Ratna pergi ke Pulau Bakut. Kemudian adalah nomor 2 ya, Ibu baca. Nomor 2, pernyataan yang salah dari kelima
pernyataan berikut adalah, nah, pola konsumsi tiap orang berbeda. Nah, perbedaan yang B adalah perbedaan pola konsumsi dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendapatan. Yang C, pola konsumsi nelayan tidak berbeda dengan pola konsumsi dokter. Yang D, umumnya orang akan mendahului kebutuhan pokok. Kemudian yang E adalah tingkat peradaban memengaruhi pola konsumsi seseorang. 1, 2, 3. Ya, Vindi silakan. Jawabannya adalah ya, betul, C. Pola konsumsi nelayan tidak berbeda dengan pola konsumsi dokter. Jadi kita bisa lihat yang salah itu adalah nelayan tuh pasti berbeda dengan dokter konsumsinya. Kemudian yang nomor 3, tujuan melakukan konsumsi adalah A, mendapatkan laba, B, pendapatan rumah tangga, C, memenuhi kebutuhan hidup, D, menghindari kemiskinan, E, menggunakan barang yang sudah ada. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, Abdi silakan. Ya, betul, menggunakan barang yang sudah ada. Yang terakhir ya, Ibu akan memberikan. Nah, kain dapat diubah menjadi sarung bantal. Dalam hal ini, kain memiliki A, kegunaan tempat, B, kegunaan dasar, C, kegunaan waktu, D, kegunaan milik, E, kegunaan bentuk. Jadi jawabannya adalah 1, 2, 3. Ya, Jijah silakan. Ya, betul, jawabannya adalah E, kegunaan bentuk. Tepuk tangan. Jadi sudah selesai hari ini pembelajarannya. Ya, nah silakan buka halaman 6 di modul. Nah, itu ada 3 soal. Silahkan kalian kerjakan di rumah. Itu sebagai tugas ya, minggu depan Ibu cek tugasnya. Nah, jadi kesimpulan hari ini, siapa yang ingin membacakan? Oh, silahkan Aisyah, silahkan bacakan kesimpulannya. Ya, lebih Ibu. Jadi hari ini kita mempelajari tentang peran pelaku kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian. Jadi tadi kegiatan ekonomi tadi ada 3, disproduksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, jadi pelaku kegiatan ekonomi tadi siapa-siapa saja? Iya, rumah tangga, pemerintah, apalagi pengusaha, dan masyarakat luar negeri. Ya, pintar sekali. Jadi Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Ingat ya, tugasnya dikerjakan. Ibu bakal periksa nanti minggu depan, Ibu periksa ya. Ya, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu izin keluar lebih awal ya, karena Ibu ada tugas lagi. Jadi selamat siang, bye.